Jadi jangan sampai harta kita melalaikan kita dari sholat. Mana contohnya harta kita yang melalaikan? Kerjaan. Kadang-kadang yang melalaikan kita itu kerjaan tuh, nanggung ya. Karena biasanya kalau lagi kerja itu aduh gak enak banget kalau diputus. Mana pakaian kotor katanya. Kalau sholat kan kudu bersih dulu, ganti pakaian dulu. Aduh gitu ya. Ada aja gitu ya. Yang dagang sama juga, pas lagi lempengan mau sholat itu yang beli nggak ada putus-putusnya, ditinggal sayang ya kan, nggak ditinggal sholat kelewatan. Nah ini namanya harta yang bisa melalaikan kita dari sholat. Jadi jangan sampai harta kita ini melalaikan kita dari sholat. Makanya jangan lupa kalau kita minta rizki kepada Allah, sertakan juga rizki yang halal yang penuh dengan berkah, rizki yang tidak mendatangkan siksa kepada kita ya, sehingga harta tidak melalaikan kita dari sholat ya. Bayangkan saja kalau harta yang sedikit aja bisa melalaikan sholat, apalagi harta yang banyak. Kemudian yang kedua, aulad, anak-anak. Kadang-kadang kebanyakan orang tua, anak senantiasa atau selalu banyak dijadikan alasan. Mau ngaji, aduh anak gua nggak bisa tinggal, akhirnya nggak ngaji ya. Mau sholat, aduh anak ini gimana, gua mau sholat bagaimana. Nah ya, selain harta juga kadang-kadang anak bisa melalaikan kita dari sholat ya. Jadi gimana dong dengan anak-anak kita yang ya pintar-pintar kita lah, ilukan kita menyisihkan waktu buat sholat nggak bisa ya. Caca suruh jajan keluar jajan kan galang bener. ekstrim ini ya. Jadi barang siapa yang melalaikan sholat, maka dialah orang-orang yang rugi kata Allah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa akhrajal Hakim, Al-Imam Al-Hakim telah mengeluarkan sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dari putra Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Kata Kanjeng Nabi, hal yang pertama yang Allah wajibkan kepada umatku adalah sholat 5 waktu ya. Jadi kewajiban pertama umat Islam, syariat yang pertama adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Kemudian kata Kanjeng Nabi, dan perkara yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amal-amal orang-orang yang beriman adalah sholat yang 5 waktu. Ya, jadi amalan yang lain itu akan diangkat oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah sholat. Maka dalam hadis yang lain kan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, kata Kanjeng Nabi, hal yang pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Fa idza saluhat sairu a'mali. Kalau sholatnya benar, maka amal yang lain pun benar. Fa idza fasadat sairu a'mali. Kalau misalnya sholatnya rusak, maka amal yang lain juga jadi rusak. Seolah-olah amal yang lain ini akan menjadi sia-sia kalau tanpa sholat. Jadi jangan ada kalimat yang penting baik walaupun nggak sholat, enggak ya. Karena di hadapan Allah, syariat yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat ya. Jadi bukan asal baik aja, bukan. Syariat itu tidak asal baik ya, tapi ada tuntutannya, ada kewajibannya. Lalu kata Kanjeng Nabi,
wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Ya. Dan hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, min a'malihim, di antara amal-amal orang yang beriman adalah as-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu. Ya. Nanti juga di yaumul kiamat tadi itu, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya adalah salat. Ya, kan kalimat yang sering kita dengar itu hablum minallah wa hablum, enggak hablum minanas dulu dong, tapi hablum minallah dulu. Ya, karena biasanya hablum minanas akan berjalan baik kalau hablum minallahnya akan berjalan baik gitu ya. Tapi kalau hablum minanasnya baik, hablum minallah belum tentu baik. Ya. Lalu kata Kanjeng Nabi, faman kana dhayya'a syai'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari sholat 5 waktu. Menyia-nyiakan itu bukan hanya saja meninggalkan, ya, tapi kadang-kadang kita melalaikan. Sholat mah sholat, cuman sudah di akhir waktu, kadang-kadang sudah nyebrang waktu, kodo, kadang-kadang gitu ya. Dan namanya menyia-nyiakan sholat. Man dhayya'a, man kana dhayya'a syai'an minha, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Allah, unzuru, lihatlah oleh kalian hai para malaikat, hal tajiduna li 'abdi nafilatan, apakah kalian menemukan pada hambaku nafilatan minas shalah, salat-salat sunnah. Ya, kalau ada nih orang-orang yang beriman melalaikan salat, mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat. Salat mah salat cuman abai, salat mah salat cuman ngelamun. Ya. Lalu kata Allah, lihat ini hambaku ini punya salat sunnah enggak dia? Ya. Punya salat sunnah enggak? Fanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min shalah, min salatin yutimmuna biha, tutimmuna biha ma naqasa minal fardhah, yang engkau bisa menyempurnakan dengan salat sunnah tersebut salat-salat wajibnya. Tuh ya. Jadi kalau kita ada sholat yang dilakukan dengan cara yang kurang baik, kurang sempurna, baik dalam pengerjaannya atau waktu melaksanakannya, lalai kita dalam sholat, kata Allah, para malaikat lihat punya sholat sunat nggak dia? Ya. Kenapa? Karena sholat sunat itu bisa menyempurnakan kekurangan, bisa nambal kekurangan sholat fardu. Nah bayangkan kalau sholat kita sudah lalai, sholat sunat kagak. Lalu kata Allah, fa in kana, kata Allah, wanzuru fi siyami 'abdi syahr Ramadan. Lalu kata Allah, lihatlah dalam puasanya hambaku pada bulan Ramadan. Lihat puasanya di bulan Ramadan bener apa kagak, bolong apa kagak. Fa in kana dhayya syai'an minha, jika ia menyia-nyiakan sesuatu dari bulan Ramadan, dari puasa bulan Ramadan, fanzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min siyam, maka lihatlah oleh kalian apakah hambaku ini punya puasa sunnah enggak. Sama seperti sholat, kalau puasa Ramadannya rada kurang bagus, ya, rada lalai melakukannya, melaksanakannya, maka lihat kata Allah punya puasa sunnah enggak. Wah lewat ya Allah. Ya. Puasa-puasa sunnah yang setahun sekali aja lewat, kadang-kadang nggak inget, diingetin juga ya. Kalau mau kopi pagi. Seminggu aja puasanya. Ganti hari ini sama ini harinya. Kata Allah, tutimuna biha, engkau bisa menyempurnakannya dengan puasa sunnah tersebut. Mana qasa minas siyam, apa yang kurang dari puasa Ramadannya. Tuh. Jadi kata Allah, dengan puasa sunnahnya itu bisa menyempurnakan puasa Ramadannya. Lalu kata Kanjeng Nabi, wangduru fi zakatin, wangduru fi zakati 'abdi, fa in kana dhayya'a syai'an minha fangduru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min shadaqatin tutimuna biha ma naqasa minaz zakah. Lalu kata Allah kepada malaikat, dan lihat juga, katanya, lihatlah zakatnya.
zakatnya bener apa enggak. Kalau ada dia menyia-nyiakan zakatnya, maka lihatlah apakah dia punya sedekah. Karena zakat itu katanya bisa disempurnakan kekurangannya dengan sedekah. Tutimuna biha ma naqasa minaz zakah, maka dengan sedekah tersebut kamu bisa menyempurnakan kekurangannya dari zakat. Ya, jadi itu ya. Jadi hal-hal yang wajib ini, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat wajib adalah kewajiban kita, dan sholat sunnah adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib. Ada puasa juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah kewajiban kita, menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah, sedangkan yang sunnah untuk menambal kekurangannya. Zakat juga sama. Makanya ada zakat, ada sedekah. Ini ada sedekah wajib yaitu zakat, sedekah yang sunnah yaitu sedekah. Ya. Dan itu yang sunnah-sunnah ini bisa menyempurnakan ibadah wajib. Jadi kalau kita dalam sholat punya waktu, ya, kalau lagi semangat terutama, jangan banyak-banyak. Kalau yang sunnah-sunnah ini kerjakan sedikit dulu yang kira-kira kita bisa dawam. Jangan pas lagi lempengan semangat itu kita sholat mulu, giliran lagi malas enggak sama sekali. Ya, jadi sholat sunnah itu kita dawamkan yang kecil-kecil aja dulu. 2 rakaat misalnya. Sholat duha jangan pakai 8 rakaat, kelaguan. 2 rakaat aja dulu. Ya, karena yang ada asarnya ini bukan yang banyak kemudian satu kali ditinggal, satu kali seumur hidup, katanya bukan. Tapi yang namanya sholat sunnah ini yang dawamnya 2 rakaat dulu. Puasa sunnah juga begitu. Jangan kayak Bang Dulgoni, wah puasa Dawud ketika sehari puasa, sehari puasa, sehari enggak. Yang bulanan dulu. Nanti kalau bulanan sudah bisa dawam, yang mingguan. Kan puasa sunnah juga ada yang tahunan, misalnya yang setahun sekali, puasa Asyura, puasa Arafah, kan setahun sekali ketemunya. Ya. Ada yang bulanan. Bulanan itu seperti misalnya Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, tanggal 13, 14, 15 tuh Ayyamul Bid. Itu sunnah tuh setiap bulan. Ya, ngitungnya ke bulan Hijriah. 13, 14, 15. Ayyamul Sudnya berarti 27, 28, 29. Sunnah tuh. Itu yang bulanan. Yang mingguannya Senin Kemis. Baru dah tuh yang Dawudnya. Afdhalus Syam. Kata Kanjeng Nabi, puasa yang paling hebat adalah puasa Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sudah bisa dawam yang. Jadi ya kalau yang sunnah-sunnah kita belajar untuk mendawamkannya walaupun cuman sedikit, tapi yang penting dawam dulu. Sama seperti kita wirid juga sama, baca wiridan nih. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca istighfar dan lain sebagainya. Jangan yang ribuan. Wah, saya mau alhamdulillah nih malam ini udah dapat 1000, besoknya kagak udah. Sama aja. Iya kan? Yang penting mah dawamnya. Kenyangan. Ya, yang penting dawam sedikit. Nanti kalau misalkan yang sedikit sudah bisa dawam, tambah lagi sedikit begitu. Jadi manjang. Ini jangan baru mau belajar udah ngegas aja, besok capek juga ya. Kagak udah. Ya, tapi yang pasti setiap sunnah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang bisa menambal kekurangan ibadah wajib kita. Fayukhadhu dzalika ala faraidillah. Maka kata Allah, fayukhadhu dzalika, maka yang sunnah-sunnah tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ala faraidillah untuk menambal kekurangan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi. Hal itu karena kemurahan Allah, karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya, dan juga karena sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tuh. Adil Allah mah. Allah kasih kewajiban, kita rada lalai sedikit, tambal dengan yang sunnah.
Ya kita mengaku aja sih kalau salat wajib. Biar kata cuma 2 rakaat subuh sambil ngelamun. Udahan itu mah. Udah kesiangan ngelamun lagi. Ya kan? Iya. Itu diterima aja dah, alhamdulillah. Itu ya. Jadi kalau udah kesiangan ngelamun lagi. Jangan ngarep pahala. Ya, paham enggak? Diterima aja. Itu udah alhamdulillah. Gugurin kewajiban kita aja udah alhamdulillah. Tinggal nanti habis salat subuh lanjut sama salat duha. Ada orang terang sih. Ya. Udah terang, sambung udah masalah duha nanggung. Ya, biar 2 rakaat ya. Nambahnya biar banyak ya 8 rakaat. Fa in wajada fadlan, dan jika menemukan kelebihan, kata Allah Subhanahu wa taala, wudi'a fi mizani. Kalau ada kelebihan dalam ibadah kita, maka wudi'a fi mizanihi, maka diletakkan, ditaruh dalam timbangan amal kebaikan kita. Jadi kalau kita misalnya tadi punya salat sunnah, punya puasa sunnah, punya sedekah yang sunnah, ada kelebihan-kelebihan itu kata Allah, maka kelebihan itu ditaruh dalam timbangan amal kita tuh, menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang kurang. Ya. Wa qila lahu udkhulil jannata masruran. Lalu kata Allah, maka masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan berbahagia. Senang kita. Ya kan? Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik. Dan jika tidak ditemukan yang sunnah-sunnah tadi, nggak ada, boro-boro lebih, pas aja nggak, tekor masih. Ya, jika tidak ditemukan kelebihan-kelebihan itu, ya, kelebihan ibadah kita itu dari yang sunnah-sunnah tersebut, umirat bihi zabaniyatu ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi thumma yukdhafu bihi finnar. Maka kata Allah, umirat bihi zabaniyah, maka malaikat zabaniyah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat ngapain? Ringkus tuh kaki sama tangannya, seret, lemparin ke dalam neraka kata Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, dicancang tuh. Ya. Ini yukdhafu dilemparin tuh. Ini bahasanya dilemparin. Enggak disuruh masuk kamu ke dalam neraka, enggak, dijorogin. Ya, beda kan ya? Kalau surga mah ya kata Allah masuk surga tong, yang senang sono, biar senang. Ini mau diikat, diringkus, dilemparin. Nauzubillahi min dzalik. Nah, malaikat zabaniyah ini wakilah itu sebutan kepada malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Tetapi ada yang bilang bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan malaikat zabaniyah ini adalah malaikat yang membantu. Tentu adalah malaikat zabaniyah ini malaikat azab. Malaikat yang membantu tugasnya malaikat Malik. Ya, sebagai malaikat yang menjaga neraka, memberikan siksa kepada ahli neraka. Ada yang dalam satu riwayat dibilang Zabaniyah ini ada jumlahnya ada 19. 19 ini ada yang bilang sama termasuk malaikat Malik. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa 19 itu adalah Zabaniyah selain malaikat Malik. Dalam surat Al-Mudaththir itu alaiha tis'ata asyar. Ya, alaiha tis'ata asyar. Dalam neraka sakor itu ada 19 malaikat Zabaniyah. Ada malaikat Zabaniyah. Nauzubillahi min dzalik ya. Biar kata malaikat juga saya ketemunya ogah. Ya. Iya kan dalam cerita aja malaikat Malik. Malaikat itu adalah malaikat yang Allah ciptakan tanpa senyum. Bahkan dalam satu riwayat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua malaikat menyambut kedatangan Rasulullah SAW, ada satu malaikat yang nggak senyum, mendoakan tapi nggak senyum. Sampai kata Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ono siapa? Ini orang ini doain mah doain cakep gitu ya, doain tapi orang diem aja, nggak ada yang senyumnya. Tadi malaikat yang lain mah senyum semua, ramah semua, ini kayaknya manyun aja. Ya, satu riwayat ya, ada yang bilang bahwa malaikat Malik itu satu kali cuma senyumnya ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi ketika di Mi'raj. Tapi satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi pun nggak disenyumin tuh, karena memang malaikat Malik ini tidak diciptakan oleh Allah untuk senyum, nggak ada ramah-ramahnya.
Ya. Ya makanya kan namanya malaikat penjaga ya, yang tugasnya menyiksa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, pasti dengan diciptakan dengan semengerikan mungkin gitu. Makanya kalau ada penjaga penjara yang senyum-senyum kan nggak seram, nggak takut, ya kan? Pasti nih dapat kelecehin nih bisa, gitu ya. Ya security kan wah, sesangar mungkin, gitu ya. Walaupun di belakang mah ketika tugas mah enggak, tapi ketika tugas ya setegas mungkin karena memang itu yang menjadi apa namanya SOP-nya dan wibawanya di situ. Kalau jadi satpam cengar ke semua orang ya serem, apa namanya, nggak disegani, nggak dianggap. Ramah ya dia. Mau kemana Pak? Mau ke situ. Nah itu hadis yang pertama.